Antonius. Bayangkan segumpal daging. Enggak, gue masih tertarik sama percintaan Anda waktu SMP. Iya. Gimana lagi coba? Gue masih pengen Dengan Aldi, dengan Aldi dan Aldo. Ya itu sahabat gua sih. Itu aja sih sebenarnya udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya, yang paling goblok ya sama si Aldi doang. Jalan itu gara-gara nggak ada duit. Iya. Lemah. Ini lemah. Kan biasa dijemput gitu kan, terus suruh jalan kaki. Dan uang jajan lu dulu 25.000, termasuk besar. Enggak lah. Duit jajan gua cuma goceng, gua nabung. Oh, iya. Buat main itu tuh gua harus nabung dulu. Iya, iya. Mending dong. Ah, dingdong dekat rumah kita sih ada San. Dulu ada ya. Dulu ada San. Dulu ada. Itu. Ya paling banyak sama si Aldi sih hal-hal goblok kayak gitu biasanya. Karena ya emang udah kenal warnet sih. Jadi emang udah kenal sama game. Iya. Kalau dulu Jadi gua apapun diniatin lah kalau untuk game. tapi nggak di time zone juga kan? Iya sih. Beda game rental sama time zone beda. Tapi Beda kan game. konteksnya. Ya, Maksudnya ya sama untuk game. hiburan gitu loh. Ya, tapi beda. Jadi hiburan waktu SMP cuman game aja. Iya. Gak ada hiburan lain, misalkan lu ke diskotik gitu kan atau ke Nggak. night club. Iya, karena kan gue nonis kan. Gue juga, tante gue juga nonis kan. Sampai dia akhirnya, kok kamu yang diajak sahur, kenapa kita satu rumah yang bangun? Sumpah, kamu yang diajakin sahur, kita satu rumah yang bangun. Oke. Ya gua abis dari Aldi, besokannya nih nganterin nih si brengsek pulang, bawa motor pengen pulang. Si Aldi nyuruh nginep kan, dan kebetulan udah malam. Oh dulu lu boleh bawa motor ya? Nah. Sama SMP juga boleh. Telepon dong mak gua, "Ma, mau nginep di rumahnya Aldi." Gua dimarahin, gua nangis dong di kamarnya dia. Posisi lu udah nginep di rumahnya dia, udah Iya. di rumahnya dia. Gua disuruh istirahat sama si Aldi, udah istirahat aja di Nangis sini gimana? dan dia nangis. Kenapa? Sewajarnya orang menangis. Air mata buaya itu keluar. Butuh 4 lembar. 4 lembar. Kan bagi selangkangan lagi goyang. Squidward gitu. Saat kau menangis. Aduh, Itu sih, gue langsung diomelin. Ngapain nginep, udah pulang, udah malam, udah pulang. Ngapain sih nginep? Nangis gue di saat itu juga. Gue nggak tahu kenapa gue nangis. Kenapa nangis ya? Karena dia tidak ada ongkos pulang. Motor, Oh iya mau. naik motor. bensinnya gak ada. Enggak, kayaknya lebih tepatnya cuma satu. Mak gue lebih sayang motornya daripada gue. Itu benar. Itu benar. Bro, lu jatuh, jungkir balik, lecet bisa sembuh sendiri. Didiemin aja, cuman kasih aja Indomie, ntar sembuh. Iya. Kalau Baru patah, diservis. kalau patah remuk. Tinggal dilurusin aja. Sekalian lu bilang tinggal amputasi. Ya, itu cara gampangnya sih. Udah ngomong-ngomong soal temen-temen nih, momen gua paling epic pas SMP ada satu nih, momen gua paling epic nih. Apa? Jadi waktu itu kan lagi hari raya apa gitu, gue lupa kan, hari Jumat waktu itu katanya. Nah, waktu itu kita harusnya kita udah pulang waktu itu. Harusnya pas waktu mau sholat Jumat kita udah pulang, ya kan? Tapi entah kenapa nih. Nyuri sendal. Nah, kita ketahan, nggak tahu kenapa kita udah benar-benar pengen pulang, kita udah nggak ada pelajaran, udah nggak ada kerjaan lagi di sekolah, kenapa nggak boleh pulang sama security ini? Oh ditahan sama security-nya. Dikunci, Oke. nggak boleh pulang, kita minta pulang malah dia melo-melin. Sedangkan kita sekolah tuh udah nggak ada ngapa-ngapain lagi. Ya kan? Kalau menurut gua, karena security lu itu bisa mikir. Karena ada otak. Enggak, yang di dalam ini maknya udah nggak sayang. Wah. Nah, ya, kita ketahan ya kan, kita udah mulai kesel kan, gue juga kesel kan. Nah, tiba-tiba tuh kita secara nggak langsung kita tuh ada kayak semacam unity gitu kan, persatuan bersama-sama gitu kan. Kita bersama-sama hampir satu sekolah kita dobrak, jebol. Apes together, strong. Kita semua akhirnya bisa pulang.
Enggak, tapi yang jabatan kenapa masih ditahan itu kenapa? Iya, kenapa? Alasannya dapat Itu nggak? dia, gua nggak sampai sekarang gua ngerti kenapa nggak boleh pulang. Makanya kita kesel, kita dobrak, ada yang loncat dari pagar, ada yang dobrak, ada yang maksa keluar dari gerbang depan, ada yang loncat dari tembok belakang sampai temboknya goyang. Sampai sekarang nih nggak ada alasannya itu kenapa ditahan. Ya nggak perlu gue tanya juga sih, nggak penting. Mohon security-nya Sandi saat SMP komen di bawah. Di sini pun akhirnya gue dapat kesimpulan satu, Apa? jangan remehkan jangan remehkan orang bodoh dalam gerombolan yang banyak. Gitu kan? Enggak, kalau kumpulan orang kayak gue langsung inget SpongeBob kan. Makan. Kalau misalkan lu gimana, Chris? Momen lu paling epic pas SMP? Sepertinya saya tahu maksud Sandi kemana. Hmm. Tapi mohon maaf, takutnya dinonton KPI. Yang itu kan. Genesis 1, verse 1. In the beginning, yeah, Listen properly. in the beginning, yeah, in the beginning, in the beginning. Kalau momen lu paling epic pas SMP ngapain? Entah mungkin lu SMP udah mulai kenal begal pakai kunci T gitu kan? SMP gua gimana ya? Atau pas SMP yang lu banyak mulai- ya banyak ribut lah. Kalau itu mah banyak ribut. Ya apalagi pas gue di kelas 1 SMP itu kan, gue di sana kayak benar-benar kayak merasa diasingin. Jadi ya di situ gue tahu benar-benar mana teman yang dua muka, dan semua temen gue itu waktu itu di sana dua muka. Berarti lu SMA-nya kayak SMP-nya kayak susulan. Enggak kayak susuran, Kata lu berantem terus. tapi saya yang buat seperti susuran. Oh gitu. Troublemaker ada di sini gitu berarti. Karena mereka benar-benar gimana ya, menjudge banget sih menurut gue sih, menjudge banget. Di belakang ngomong, wih lu nggak apa-apa gini-gini. Tapi pas saat ruang BP saya mendengar mereka ngomong, oh pak maklum dia mah orang Jakarta. Lo Jakarta banget. Memang kayak begitu gayanya. Rasis. Dan saat mereka ngomong kayak gitu tau, gue bener-bener cabut, ambil tas di kelas gue. Kan itu kan cowok-cowok kan yang dikumpulin kan. Jadi pas gue balik tuh cewek-cewek pada nanya, kenapa Chris, kenapa? Enggak apa-apa. Gue ambil tas, gue cabut. Gue kira ngambil tas keluarin gear gitu kan, lu gini-gini. Enggak, gue belum bawa. Oh, bawa. Tapi ada. Belum bawa. Supra om gue waktu itu belum boleh diotak-atik. Oke. Nah, jadi, dan SMP gue pas gue pindah lagi, untungnya gue SMP di waktu itu sekolah swasta juga, Franciscus, tapi di Kampung Ambon ya. Di Kampung Ambon. Dan itu ya markasnya di Jack zaman dulu lah. Ya lu tau lah. Pulang sekolah ada Metro Mini nangkring kan, mau nonton bola. Y'all gonna make me lose my mind up in here. Ya seru lah, Seru ya? seru lah. Gitu. Jadi Oke. nonton bola apa mau tawuran? Banyak bandar-bandar yang tertangkap di sana. Kok ada bebas? Hah? Kenapa ada bebas? Ada. Nah, habis itu Itu apa? CCTV gue. Hai. Jadi pas waktu itu tuh ya banyak sih, cuman ya tergantung kitanya sih San. Tapi waktu gue SMP gue milih akhirnya banyakin eskul, basket, volley, Ya. gitu loh. Nyopet, begal, Nyopet, begal ya. Nyopet begal. ekstrakurikuler. 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 At any rate, that is what we are going to try to do. Dan yang saya gak senang itu ada teman saya sama seperti gua badannya lebih gede malah dari gua. Dia padahal jago main basket, jago nembak lah, jago shooter. Tapi suka ditolak. Bukan nembak perempuan dong. Oh, bukan. Pria. Gay! Wow. Jadi dia jago shooter, tapi dia lebih memilih ekstrakurikuler itu tata boga. Hah?
Tata Boga bukan sebagai dia memasaknya, Apa? tukang cicip. Jadi cewek-cewek yang masak, dia yang cuman duduk begini, Sur, udah enak belum? Hah? Oh, kurang nih, kurang. Kurang banyak. Dan gue lagi eskul basket itu ngeliatnya anjing nih orang enak banget. Gue sirik sama orang ini. Iya. Sultan dari mana lu? Sultan dari mana lu? Tiba-tiba jadi harem ya, San? 無声なんかてっきりダーリンとしたのかと思って驚いちゃった Iya. Emang guru doang bisa makan gratis pas lagi Tata Boga. Iya. Dan saat itu mungkin restoran Ali Can Eat tercipta karena dia. Kenapa? Because dia nyicipin semua kelompok Ali Can Eat. Iya juga sih, benar. Nyicipinnya sampai habis ya Nyicipinnya berarti. sampai habis. Jangan liat gua anjing. Ya jadi temen gue itu ya karena emang dari sekolah gue juga mengizinkan ya untuk para siswanya membawa kendaraan pribadi pas SMP ya. SMP udah boleh bawa mobil sendiri. Temen gue jadi bawa mobil ya, gue sih bawa motor. Temen gue bawa mobil. Emang dia kayak ada hobi dan cita-cita buat jadi drifter. Oke. Dan didukung sama bapaknya. Mau didukung juga. Selalu ikut latihan segala macam. Oh, Jadi memang atlet ya. Jadi kebiasaan gue pas SMP kan pulang sekolah atau istirahat bimbel atau pulang bimbel, kita pasti nongkrong dulu. Pop es kita jajannya. Pas pengen berangkat ke tempat pop esnya sih emang lumayan deket gitu kan. Lumayan dekat lah dari jarak sekolah gue ke tempat pop es paling cuma 2 kilo. Tapi muter dulu ke belakang. Udah muter ke belakang gue bilang dong. Karena kan gue nggak tahu mobil Matic, mobil dia Matic. Ini fungsi D 2 sama 1 tuh apa bedanya? Iya. Nanya kan gue. Turunin tiba-tiba lagi jalan anteng 50, turunin ke 1. Trak dulu. Goblok! Dengan kecepatan 60 km. Iya. Bagus ya. Ntar lo, duduknya di posisi mana? Gue depan yang jelas karena gue tinggi. Bagus. Kalau ditaruh belakang lo emang jadi pemberat. Ngomong dong mbak, isi 1 gitu kan kalau pengen jajan, ambil nonton TV. Set. Tiba-tiba cobalah gue membaur kan setelah beberapa bulan kemudian membaur. Tiba-tiba teman gue nyeletuk nih si Moses. Namanya bagus amat. Iya. Tapi tindakannya nggak kayak Moses. Oke. Ngomong ke gue. Dan lagi-lagi tempat tongkrongan gue jalan Popes. Gue nongkrong di tempat Popes. Terima kasih tempat-tempat pop ice yang Iya. sudah mewarnai masa kecil kita ya dulu ya. Lu tahu nggak? Dan panggilan gue bukan Dani, bukan Rama, bukan Ramadhani, bukan. Bapak. Saya kira Anda dipanggil Rindaman. Dipanggil Bapak. Dia sudah ngomong, Pak, lu tahu nggak? Kita semua tuh ngira lu tuh nggak lulus 2 tahun, 3 tahun masih di kelas 1. Karena tampang lu tuh tua. Dan I feel itulah. you, bro. Makanya I feel gue you. dipanggil I feel Bapak. that. I feel that di atas papan. Hingga saat ini. Kalau gue sih waktu SMA sih ya gue alim-alim aja sih pas SMA sih. Lu kelihatan. Alim-alim aja. Ya waktu SMA tuh gue tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa tuh pas SMP gue kesetanan tuh sama lagu-lagu Korea. Pas SMP. Pas SMP. SMP jam 2 siang 2 PM. Two hands up. Terus pas SMA. Lu tahu goblok. Terus pas SMA. Nah, pas SMA gue mulai geser Otaknya. anaknya. Oh, oke. Nah, jadi tiba-tiba tuh pas SMA tuh gue mulai mengenal musik-musik metal. Terus nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba gue kata gimana ceritanya gue nyemplung di Rohis. Anak metal. Jadi Rohis. Gue ikut Rohis. 180 derajat Celcius. Gue ikut. Gue juga bingung karena bisa gitu kan. Dan itu gue lumayan aktif juga dulu ya di Rohisnya. di Rohisnya sama di metalnya. Jadi berjalan beriringan lah ya. Iya. Jadi ini sebuah balance lagi ya. Iya. Everything must be balance. Everything must Sampai ada momen ketika tuh ya. Waktu itu ada momen ketika pas kelas 2 atau kelas 3, gue lupa tuh kelas berapa ya.
Nah, itu kan Rohis di SMA gua kan lagi butuh ketua Rohis ya. Ketua Rohis. Hampir ditunjuk kok jadi ketua Rohis. Hampir. Bukan. Kalau saat itu kau ditunjuk, jamaahmu itu berpindah aliran. Gua hampir ditunjuk jadi ketua Rohis, tapi gua nggak mau. Kenapa? Takut gua. Takut Ya itu tadi lu bilang. Berpindah aliran. ya, berpindah aliran. Iya. Tiba-tiba gue suruh mereka buat dengerin lagu metal tiap hari kan. Iya, iya. Metal Islam. Bisa. Kalau ada ya. Ada, emang ada. Ada ya. Ada. Children of Gaza salah satunya. Tahu. COG. COG. Jadi kan karena gue nggak mau, akhirnya kan pihak Royce mencari-cari calon lain kan. Akhirnya jadilah waktu itu jadi kalau sekarang kita kemarin sempat ada kejadian apa tuh yang rektor UI dualisme jabatan ya? Oh, menjabatnya double gitu. Iya, ini kejadian juga. Gara-gara mungkin karena nggak ada calon lagi waktu itu, akhirnya ketua OSIS dijadikan ketua Rohis. Oke. Jadi akhirnya lu gak dapet kesempatan untuk jadi ketua Rohis. Dan gue emang nggak mau. Dan lu emang gak mau ya? kebetulan. Kenapa lu tidak mengambil kesempatan untuk melencengkan jamaahmu saat itu? Stop it. Get some help. Ada lagi nggak San? Kira-kira? Ada lagi satu sih. Apa tuh? Jadi ini sih itu ini pas awal masuk SMA. Awal masuk. Awal masuk SMA. Sebelum dipilih jadi ketua Rohis ya. Hampir. Jadi waktu itu tuh pas kita masuk SMA kan sih ada namanya perpeloncoan. Salah. Maksud saya ospek. Ingat, bukan perpeloncoan ya. Ospek, bukan perpeloncoan. Walaupun harga diri saat itu ditindas. Iya. Jadi waktu itu kita camping kalau nggak salah di mana, gue lupa nama tempat campingnya. Pokoknya camping malam-malam gelap-gelapan lah pokoknya. Nah waktu itu tiba-tiba tuh abis kita mengikuti acara dari pagi sampai malam, malamnya kita ngumpul kan di api unggun gitu kan, kita duduk. Tiba-tiba tuh dua orang panitia ini, kakak-kakak ini kan, tiba-tiba kan mereka tuh tiba-tiba kayak megang botol gitu kan, terus mereka kayak mukanya kayak pucat gitu kan, terus mereka kayak mencoba menahan sesuatu gitu kan, sesuatu yang berat dari botol itu gitu kan. Sampai mereka keringetan, mental-mentalan. Gue bilang, ini kenapa ini? Terus tiba-tiba tuh panitia yang lain tuh keliling ngasih kita air minum gitu kan. Ngasih kita air minum kan, katanya biar kita fokus. Gue mikirnya ada apa nih kan? Ada air minum? Siapa di sini yang paling kuat? Ya kan, di situ gue merasa gue paling seger situ kan. Gak ada yang angkat tangan. Ya kan, akhirnya gue angkat tangan. Dengan sombong yang angkat tangan. Angkat tangan, oke. Gue juga bingung kenapa gue angkat tangan. Gue karena mikirnya kan tuh gak ada yang angkat tangan, gue ngeliatnya kasihan gitu kan. Itu gue kira karena gue masih seger juga ya. Akhirnya gue angkat tangan, dipanggil lah gue kan. Jadi tumbal. Proyek. Tumbal proyek. Mereka tuh mukanya pucat gitu kan, terus kan. Akhirnya gue disuruh pasang kuda-kuda gitu kan, suruh tahan kan. Pasang kuda-kuda kan. Mungkin kalian yang pernah ikut karate ingat kuda-kuda Heian Sodan. Iya, yang letter U gitu. Oh itu Sampo lo lah kan. Nggak ketebak. Goblok. Disuruh tahan gue tuh, tahan yang kuat. Iya gitu. Gue udah siap-siap kan, ada apa nih, apakah ada something yang mistik gini kan. Bukan mistik dari Avenger ya. Oke. Habis itu kan gue pikir kan ini kan. Nah, dikasih gue botol aquanya kan, gue udah deg-degan nih botol aquanya nih kan. Pegang nih. Pas gue pegang udah apaan kan. Gue pegang biasa aja. Biasa aja, apaan sih? Tahan, kuat kok. Kaget mukanya mereka kan. Mukanya kaget. Hah? Kok kuat gitu kan? Coba jalan. Tapi masih pasang kuda-kuda. Gue jalan. Monyet berjalan. Anjing, gue dibully ternyata bangsat. Asalkan kalian tahu. Bukan, emang seniormu waktu itu, nih gue pengen nanya. Senior lu waktu itu nggak tahu kalau muka lu udah kayak monyet. Nah, apakah nggak sadar gitu? Iya, nggak perlu dilakukan gerakan aneh gitu loh. Tapi kelanjutan dari situ? Habis dari situ
Itu gue merasakan namanya pembulian satu sekolah. Nggak separah yang kata-kata gue, cuma maksudnya satu Iya. sekolah jadi kenal sama gue. Oke. Monyet. Enggak, manusia kuat. Good job. Kalau dari lu, Chris, Dari lu gimana, Chris? apa? Ada nggak yang bikin lu jadi terkenal di sekolah tuh, ada nggak? Mungkin lo begal lagi gitu, kalau copet ketangkep gitu kan. Enggak, kalau di buku kan kalau SMA itu kan pasti terakhir-terakhirnya kayak ada buku perpisahan Iya, gitu sih ya. buku Ya kan? kenangan. Buku kenangan lah. Hmm. Dan sorry bukannya sombong, waktu itu gue sih terima, terlucu terima. Oh iya, nggak apa-apa kok. Kok gue pengen muntah ya? Nah, iya, sama saya pun juga sama sebenarnya. Cuma mau gimana? Apakah mata-mata satu angkatan saya yang katarak? Tapi saya terkenal ya. Memang waktu itu kan, jadi kalau SMA itu kayak ada gerombolan-gerombolan gitu kan. Boyband? Enggak, ternyata bukan. Mister Simple. Ya dulu sih untungnya sih di SMA angkatan gue itu nggak ada gerombolan. Belum, waktu itu belum ada kok gerombolan, tapi bener-bener solid. Jadi antara IPA dan IPS itu solid. Ya, kenapa? Jarang sekali loh IP solid itu. Iya, IPA IPS itu solid. IPA IPS di angkatan gue waktu itu solid. Dari kelas 2, 1, 2 sampai 3,5. Oke. Bentar, kok ada setengahnya? Iya, karena sehabis setengahnya itu ribut, pecah bubar karena perempuan. Oke. Ya. Oke. Dan dulu kan zaman SMA itu karena gue SMA swasta Katolik gitu ya di Jakarta kan pasti ada geng-gengnya lah kan buat lawan sekolah lain. Ya, susuran. Ya nggak seperti susuran kan di internal sekolahnya. Kalau ini kan nggak ada konflik apa-apa, pokoknya wah ribut. Pokoknya kok mantap. Oh pokoknya serang. Dan gue gitu diajak ya nggak pernah mau lah karena gue anak baik-baik jadi gue nggak pernah mau ya. Tetap terkenal ya berarti ya. Bahkan guru-guru pun tahu lah setidaknya kalian berdua gitu kan kalau di sekolah. Tahu dong. Tapi kan diimbangin sama kualitas kita. Iya, enak ya gitu maksudnya istilah kata terkenal. Gue wali kelas gue sendiri aja nggak tahu gue siapa. Wah, Mungkin karena lo dikira gurunya. Enggak, salah. Salah. Jadi pas lo masuk pada hormat gitu kan. Enggak, salah juga. beri salam. Salah juga. Selamat pagi CU. Salah juga. Karena gue jarang masuk. Wow. Kelas 3. Jadi Papau, maaf Papa Ujan, saya jarang masuk. Saya masih ingat ekspresi Bapak. Oh jadi kamu yang namanya Dani. Bapak baru lihat. Kenakalan masa SMA. Jadi guru-guru tuh gak ada yang kenal sama gua. Kalian kenal gua enggak? Tapi nggak ada kasus-kasus apa gitu, misalkan lo nyopet gitu kan. Dia berarti lebih intrompet ya. Introvert. Gua lebih ke kasusnya tuh paling Benerin dong introvert. kasus kupu-kupu doang gua. Kampus pulang. Kayak Itu SMA. kan ini kan SMA. Kalau kupu-kupu bahasanya itu di kampus dong. Ya setidaknya kan ada beberapa yang paham lah arti dari kupu-kupu. Kayak cuma datang pulang. Sepuh-sepuh. Oh sepuh-sepuh. Sekolah pulang. Gue pernah nih ya kejadian epic gue nih. Gue lagi nongkrong. Jadi dulu kan kita kelas 3 itu ada ujian nasional ya. SMA nih. SMA, ujian nasional. Ada ujian nasional dan guru kita kan biasanya itu ada pertukaran silang. Jadi jaga ujian nasional itu nggak dengan guru kita yang di sekolah, pasti dengan guru lain. Nah waktu itu SMA gua dengan SMA Negeri 54 bekerja sama, jadi tukar silang. Dengan santainya gua dan kawan-kawan gua lagi nongkrong itu ngerokok, tawa-tawa. Ada guru gua lewat. Mohon maaf, Bu Cek, Bu Sekar, panggilannya Bu Cek. Waktu itu saya tidak bermaksud di depan ibu. Jadi dengan santai gue lagi ngerokok, beliau lewat. Dan beliau lewat, tapi mungkin anak muda ya ekspresi. Dia begini. Ketika kau lewat, engkau sedang menghisap rokok. Habis itu beliau kayak gini dengan senyuman sinisnya. Senyumnya begini bukan? Enggak, kan sambil Habis itu detik itu juga saya melihat dengan mata kepala sendiri tongkrongan itu bubar dan sepi. Langsung kayak Kenapa? Menghindari kalau beliau pulang lagi lewat situ.
Oke. Ya kalau lu Dan gimana? Pernah gak lu dipanggil kurang BP? Atau yang epic gitu, mungkin lu nyopet kan di kelas gitu kan. Nyopet duit SPP atau nyopet duit sumbangan masjid gitu kan. Balik lagi yang ke tadi, gue mau bikin masalah apa di sekolah kalau gue nggak pernah datang? Betul juga sih. Itu susah. Iya sih. Sekalinya datang juga bawa tas kosong sama buku tulis 1 kosong. Satu ngambul Gue udah tahu itu. Kayaknya dia datang cuma bawa badan doang dah. Iya. Enggak, Dia enggak sama buku, pasti buku, minimal buku. Buku formalitas doang Steve. Iya kan, yang penting bawa. Gue tahu itu. Sisanya jas hujan soalnya di tas udah sama bekal. Jadi lu lebih mementingkan diri lu tidak terkena hujan daripada otak lu berkembang. Enggak lah. Lah, kan buku besarnya tuh buku paket, gue tinggal di laci. Wow. Ada pelajaran apa besok? Kok saya tidak peduli. Saya tinggal buka laci. Enak ya meja sekolahnya ada laci ya. Itu sih kayaknya. Itu aja kayaknya. Ya. Sebelum semakin ngawur Iya. karena ini sudah malam juga, kita sudahi video ini ya. Terima kasih yang udah nonton sampai sejauh ini. Sampai menit ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah buang-buang waktu Anda yang berharga untuk video nonton kambing tidak jelas ini. Betul. Maaf ya. Jangan lupa didukung juga untuk channelnya ya. Ya. Channel ini Teras Podcast. Ya, Jangan lupa kalau- subscribe, like, and share. Jangan lupa komen juga ya. Komen, pasti Apa kita aja? baca. Komen Komen di apa aja bawah, komen di terserah. bawah, Pasti di bawah. kita Ya mungkin pengalaman kalian semasa sekolah boleh. Iya. Gimana atau misalnya ada yang kurang atau ada yang kurang dengan video Iya. ini ya. Kita butuh masukannya juga Iya. dari kalian gitu loh. Tuh sangat membantu. Karena kita ingin maju dan berkembang. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa next video. Saya Bye-bye. Chris. Saya Dani. Saya tukang copet. Bye bye. Bye.